Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih dikuatkan dalam perkara iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat isya dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat isya yang telah kita laksanakan, dan semoga kajian pada malam hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan bagi kita semua umatnya yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Siapa saja nggih kula panjenengan sami sedaya menawi sakni supados napa kita kepengin hidup kita ini bahagia, ya contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saderengipun kula nyuwun pangapunten dua pertemuan nggih berturut-turut saya absen ya karena ada satu aktivitas yang lain. Ya mudah-mudahan insyaallah semuanya tetap diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken nggih. Kita bahas bab taubat. Nggih, bab taubat. Kemarin kita bahas tentang orang yang kehilangan kendaraan nih kan, perjalanan di tengah padang pasir, gersang, kemudian ontanya hilang, bekalnya juga hilang, nah, itu, hilang, putus asa, tidak ada lagi harapan hidup, ya karena bekalnya hilang, kendaraannya hilang, berada di tengah gurun pasir yang panas. Nah, tiba-tiba kecapean, tidur, lah kok kendaraannya balik lagi. Seneng banget. Kaya awake dhewe nek kelangan barang, wis goleki mumet wah. Nggih, nganti padu. Ning ngendi to, Bu? Dekek. Wah, Ibu wis do padu ngene lho. Kelangan napa enten nganti do padu. Gek ngono barange ketemu. Guyang-guyu dewi, guyang-guyu dewi, seneng. Nah, orang yang kehilangan barang kemudian dia menemukan barangnya itu senang. Lah, dalam hadis yang kemarin itu, Allah lebih senang, ya, Allah lebih senang dengan taubatnya hamba dari bermaksiat, dia mau kembali bertobat kepada Allah, melebihi senangnya orang yang menemukan barangnya yang hilang tadi. Masya Allah. Nah, ini kita saya enten sambunganipun enten 3 hadis nggih. Ingkang sepindah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili liyatuba musihun nahari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya. Niki kula garis bawah niki tangan. Niki nggih. Allah Subhanahu wa taala membuka apa? Tangannya. Bilaili, di malam hari, liyatuba musihun nahari. Agar supaya orang yang melakukan kesalahan siang hari, orang yang melakukan dosa di siang hari, malamnya dia bisa bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membuka tangannya di siang hari,
liyatuba musiul laili, agar orang yang melakukan dosa di malam hari siangnya dia mau bertobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, begitu terus menerus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang melakukan dosa malam hari bertaubat, dibuka tangannya di siang hari agar yang melakukan dosa malam hari mau bertobat. Begitu terus menerus sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Nggih? Belum kiamat. Itu belum kiamat, masih tanda kiamat. Nah, niku hadis ingkang sepindah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taba, barang siapa bertaubat, qabla an tatlu asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Terus niki patokannya namun niki matahari terbit dari arah barat. Niki dua hadis niki nggih. Lajeng hadis ingkang nomor 3. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking sahabat Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya hamba, seorang hamba, malam yughorhir, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya ghorghoroh itu orang sekarat niku nggih. Orang mau mati niku kan. Nah itu namanya ghorghoroh. Ya yughorhir namanya. Lah sebelum nyawa ini sampai sini, ini nanti batas taubatnya hamba. Malam yughorhir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Dalam artian berarti dia sudah sakaratul maut. Wis sakaratul maut, aku taubat, nah ora diterima pisan. Nah jadi nyawanya mau dicabut itu nggih, pun sakaratul maut yughorhir, lajeng ngendika, aku taubat. Utawi kalau dia orang kafir, aku beriman kepada Allah, tidak diterima. Hadis sahih ya, riwayat Tirmidzi. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hadis menika nggih, 3 hadis niku mau nyebutaken tentang syarat diterimanya taubat. Nggih, syarat diterimanya taubat. Di antara syarat-syarat yang pernah kita bahas, satu yang pertama adalah bahwa taubat seorang hamba diterima sebelum matahari terbit dari arah barat. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi nanti pada masanya Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan, Allah akan mengizinkan matahari untuk terbit dari arah barat. Dan ini menjadi tanda kiamat terakhir nanti. Terakhir nih nanti. Jadi tanda kiamat terakhir ini nanti matahari terbit dari arah barat. Dan ini sudah disampaikan oleh para mubalik, oleh ustaz-ustaz, kiai-kiai. Ini terus, maka nanti ketika kok dinteni srengenge kok urung jedul ngono ya, kok oleh ditiliki saka wetan kok srengenge urung jedul, lah kok jedule saka kulon. Nah, berarti sudah, waduh, ini berarti sudah tanda kiamat kubro. Kubro itu besar ya, tanda kiamat besar, tanda-tanda besar kiamat. Maka kemudian kok dia bertaubat, nek gitu aku tak bertaubat. Atau yang dia kafir, nek gitu saya mau beriman. Maka sudah pintu taubat tertutup. Niki, ini penjelasannya. Kemudian termasuk syarat diterimanya taubat adalah selagi
nyawa belum sampai tenggorokan, dalam artian selagi nyawa dia belum sakaratul maut. Pernah nggih Pak nggih lihat orang sakaratul maut? Wah, masya Allah nggih, sakaratul maut. Bagi orang yang beriman insya Allah ya sakaratul maut itu ringan. Tapi bagi para pelaku maksiat sakaratul maut itu wabah berat. Nggih. Saya pernah lihat Pak. Yang ngapunten nggih. Jadi pagi-pagi itu saya jalan-jalan pagi-pagi. Ada di jalur Pantura, saya kan orang Pekalongan Pantura itu nggih. Pas bulan puasa niku. Jadi kan kados mriki lah. Nek pagi-pagi bar subuh tuh jalan-jalan ngeten niku. Lah sama dulu waktu kecil jalan-jalan di jalur Pantura. Niku enten mobil truk niku parkir di pinggir niku. Dari arah timur Pak, buanter mobil sedan dengan musik jeduk. Lah kok masuk ten bawah Pak, jrus. Orangnya langsung sekarat. Saya lihat itu ketakutan. Nggih. Itu. Oh, ya Allah, kayak merasakan berat sekali. Ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, kecepit ya, di bawah truk ini sambil sekarat, darah bercucuran, ya Allah ya. Nah, itu menunjukkan sakaratul maut itu berat. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia suka melakukan ketaatan, amal soleh, melaksanakan kewajiban, maka sakaratul maut itu ringan. Ya, kan dalilnya jelas aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kan dipanggil itu kan panggilan ya, wahai hati-hati yang tenang, irji'i, ayo kembali, balik pulang kembali. Nah itu kan panggilan, itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang kafir ataupun orang yang suka maksiat akan merasakan berat. Lah di situ kok kemudian dia mau bertobat, ya Allah saya bertobat, ya sudah, waktunya sudah habis, gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, ya mumpung kita ini masih diberikan kesehatan, gitu ya, diberikan kesehatan, bisa mengerjakan amal soleh, mari monggo kesehatan nikmat sehat menika digunakan untuk menjalankan kewajiban. Nah, ini penting, ya, ini penting. Nah, itu pelajaran yang pertama. Terus ini dua ini. Sebelum matahari terbit dari barat dan juga sebelum nyawa sampai tenggorokan, ini batas terakhir diterimanya taubat. Lajeng ingkang nomor kali pelajaran ingkang saged kita pendet saking 3 hadis menika, wow, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billaili. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka tangannya. Yadun itu panjenengan mungkin nek buka kamus, yadun itu artinya tangan. Wah, akhirnya para ulama duduk yang bagus. Para ulama berbeda pendapat. Iki sing dimaksud tangan iki nopo? Apa Gusti Allah duwe tangan? Wah, ini bertanya-tanya. Apakah Allah itu punya tangan? Mosok Gusti Allah duwe tangan? Nggih, ora mungkin. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa ya dengan Allah. Lah kok nek Gusti Allah duwe tangan ya padha menungso. Nah, akhirnya ada yang seperti itu. Lah terus maksudnya napa? Yadun, tangan ini maksudnya adalah Allah senantiasa membuka rahmat, kasih sayangnya, belas kasihnya. Ada yang mengartikan seperti itu. Niku sing pindah nggih. Nah, ini zaman dahulu nih Pak, mungkin sampai nanti hari kiamat. Orang para ulama terus berdebat tentang sifat-sifat Allah. Contoh, dalam setunggaling hadis Rasulullah ngendika, di sepertiga malam Allah turun dari langit bumi. Turun itu berarti keng pundi? Dari atas ke bawah. Berarti nek ngono Gusti Allah panggonane ning dhuwur. Nek Gusti Allah panggonan berarti Gusti Allah butuh tempat. Nah, ini wis para ulama berbeda pendapat di sini dari dulu sampai hari kiamat sepertinya akan ya Allah tertawa. Nah, itu kan juga ya, itu sifat-sifat Allah.
Nah, jadi ada yang mentafsirkan ataupun mengartikan tangan Allah maksudnya adalah apa? Rahmat, kasih sayangnya. Ya, rahmat dan kasih sayang. Artinya gini, Allah membuka rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap hamba. Para pelaku maksiat dibuka rahmat Allah di malam hari agar supaya yang siang harinya melakukan maksiat dia mau bertobat. Allah membuka rahmat kasih sayangnya di malam hari, ya, agar yang melakukan siangnya itu bermaksiat, malamnya mau bertobat. Nah, itu yang pertama. Ada yang mentafsirkan yadun, tangan Allah itu adalah apa? Rahmat, kasih sayang. Nah, itu yang sepindah. Lajeng yang nomor kali. Ada yang mengartikan tangan ya tangan, gitu. Ada yang mengartikan Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Ora oleh tekon, oh nek Gusti Allah duwe tangan, tangane kaya ngopo? Drijine piro? Tangan kabeh apa kiwa kabeh? Ki posisine ning ngendi? Itu dosa. Nggih. Nek ada pertanyaan seperti itu dosa. Terus awake dhewe namung meyakini mawon. Bila Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Dalilnya apa? Enten ayat berbunyi enten. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Nah gitu. Nek awake dhewe ndak boleh bertanya-tanya. Mula mengke enten kaedah ngeten. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa. Terus awake dhewe namung meyakini saja Allah punya tangan, sudah itu saja. Tidak boleh tanya-tanya. Ora oleh diangen-angen ke tangane kaya ngopo, ndak boleh. Ya, cukup meyakini. Nah ini, udah ini dari dulu ngeten niku Pak, terus Pak. Wa yadzubillah. Bahkan para ulama itu sampai saling mengkafirkan satu sama lain gara-gara ngartikan tangan. Nek eneng wong kok ngarteke tangan ku ya tangan, oh berarti nyebut Gusti Allah niku mujasimah. Mujasimah Gusti Allah niku berbentuk. Kan itu. Nek tangan kan berarti enten wujude, berbentuk ngeten nggih. Lah, ini kelompok yang pertama yang tadi mengatakan yang dimaksud tangan itu adalah rahmat, kasih sayang. Ini akhirnya mengkafirkan orang yang mengatakan, yang mengimani bahwa tangan Allah ya tangan. Gitu. Nek ngono kok kafir. Lah kok kafir? Lha mosok nyerupake Gusti Allah karo menungso. Nek Gusti Allah duwe tangan berarti Gusti Allah eneng bentuke. Berarti kaya menungso. Nek ngono kafir. Wah itu dari dulu ngeten niku. Waduh, gara-gara perkara tangan. Wah, seperti itu. Nah, mula sehingga kula panjenengan sami ingkang awam-awam ngeten iki kadang-kadang sok-sok bingung. Iki sing bener sing ngendi kok kiyaine do padu dhewe. Kan itu ya. Sehingga ada ulama yang mengambil jalur alternatif. Jalur alternatif napa? Ya wis ngono. Mboten usah komentar. Ya, tidak terlalu penting. Awake dhewe penting niku ibadah. Sehingga ada ulama yang ketika membahas sifat tangan Allah turun dari langit, enten niku wis ora usah digagas. Ora usah digagas. Artine napa wis diimani gitu saja. Nggih, ora usah kok dadak ditafsirke ngeten. Cukup kita mengimani. Mboten penting ngeten niku. Sing penting awake dhewe gelem ibadah. Nah, sehingga tadi yang kubu kanan mentafsirkan seperti ini, yang kubu sebelahnya tafsirnya seperti ini, ada kubu pertengahan. Wis ora terlalu penting. Sing penting awake dhewe napa? Ibadah. Wis itu nanti sampai hari kiamat. Dan itu akhirnya cabangnya banyak, Pak. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Contoh niki. Enten sing ngendika. Nah, biasane mangke niki mulutan niki nggih. Niki mulutan niku berarti Rabiul Awal niki Rabiul Awal mulutan.
muncul meleh isu napa wong tuane Kanjeng Nabi Muhammad ning neraka. Kan itu. Ya, karena memang ada dalilnya. Ya. Ada orang tanya sama Kanjeng Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, bapak saya di mana?" Ada orang tanya kepada Rasulullah, "Bapak saya di mana?" Rasulullah ngendikan, "Abu kafinar, bapakmu ning neraka." Waduh, sedih. Tekok bapaknya ning ngendi? Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Bapakmu ning neraka. Akhirnya wajahnya pucat sedih. Melihat wajah pucat sedih seperti itu, Rasulullah ngendika, "Abi wa abuka finnar." Bapakku karo bapakmu ning neraka. Niku sing ngendika Kanjeng Nabi. Nggih. Sehingga ada ulama mengatakan orang tuanya Nabi masuk neraka. Kubu sebelah ngendika jan ora sopan. Mosok ngomong kok wong tuane Kanjeng Nabi ning neraka ku ora sopan. Sing maksude bapak kuwi pakdi ataupun pamannya. Mergo dek cilik Rasulullah niku dopeni kalian pamannya sing jenenge Abu Thalib. Ngoten nggih? Abu Thalib itu sejak Nabi Muhammad kecil, riyen kan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ngoten nggih? Lajeng usia setelah yatim ya sama ibunya Aminah ya. Kalau tidak salah usia 6 tahun Aminah meninggal, yatim piatu, dipelihara oleh kakeknya selama 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, lah umur 8 tahun lajeng kalian pamannya Abu Thalib. Abu Thalib niki Masya Allah ya, itu lebih mendahulukan Rasulullah daripada mendahulukan anak-anaknya sendiri. Saking senengnya dengan Rasulullah. Nggih, saking senengnya dengan Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, rasul, orang-orang benci kepada Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad. Abu Thalib ngendika, "Sapa sing wani ganggu ponakanku, urusane karo aku." Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani ganggu Nabi Muhammad. Nah, eneng sing wani ganggu ponakanku, urusane karo aku. Ning pamannya Rasulullah niki sing jenenge Abu Thalib, beliau meninggal tidak dalam keadaan beriman. Dia masih kufur. Padahal beliau yang melindungi dakwahnya Nabi. Itu kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Lah iya, pamannya yang sejak kecil memelihara Nabi, merawat Nabi, nggih, pamane Nabi kok meninggal dalam keadaan kafir, sedih Rasulullah. Wis kaya bapake dhewe. Lah, sehingga tadi sing disebut bapakku karo bapakmu ning neraka niku maksudnya adalah paman. Waduh terus iki, Pak. Terus. Nggih. Enten sing ngendika, wong tuane Kanjeng Nabi mlebu neraka. Ya kuwi jelas kok cetha abi wa abuka finnar. Bapakku, bapakmu ning neraka. Ning enten sing nafsirke sing dimaksud bapak di situ bukan bapak Abdul, tapi bapak paman, mergo dek cilik dipelihara sama. Terus nanti sampai hari kiamat akan padu terus ngeten niku. Sehingga para ulama ambil jalur tengah, ra penting ngurusi wong mlebu neraka napa ora neraka. Sing penting awake dhewe ngurusi awake dhewe. Lah mosok dadak ngurusi kae mlebu neraka, kae ora mlebu neraka, orang ngurusi awake dhewe. Justru yang penting itu kita lihat ini besok saya ini masuk neraka apa enggak ini, besok panggonanku ning ngendi, harusnya kembali ke kita. Nah, sehingga mengambil jalur napa alternatif tengah nih, ora melu komentar ya mawon gitu. Tidak perlu ikut komentar, sehingga kita tidak saling napa mengkafirkan satu sama lain. Dan itu banyak sekali, Pak, itu banyak sekali. Mula niki ada hadis-hadis yang cetha nggih, kok teksnya seperti itu, sehingga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan tangan itu adalah rahmat kasih sayang Allah, ada yang mengartikan tangan ya memang benar-benar Allah memiliki tangan. Ning menawi panjenengan mengke meyakini ngeten niki Allah memiliki tangan nggih, kita tidak boleh
mempertanyakan wujudnya kados pun tidak boleh. Gek drijine piro ndak boleh. Bentuknya kados pun tidak boleh. Tidak boleh mempertanyakan. Kita hanya meyakini. Dan hadisnya banyak, Pak. Contoh mulai nggih enten hadis enten. Nalika bulan purnama. Terang nggih bulan purnama. Cetok. Bulan itu kelihatan bunder kayak cahayanya terang. Rasulullah ngendika, kelak kalian akan melihat wajah Allah. Jelas cetok sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Itu ada hadisnya. Ning awake dhewe ndak perlu ditafsir. Lah terus wajah Gusti Allah kaya ngopo nggih? Nah, itu ndak boleh. Dosa nek tanya seperti itu dosa. Cukup kita hanya napa? Meyakini saja. Ngerti nggih? Terus nek ada hadis-hadis atau ayat, karena nanti ayat juga ada yang menyinggung sifat-sifat Allah, kita orang yang beriman cukup meyakini saja. Nah, niku pelajaran ingkang nomor kalih saking 3 hadis menika nggih. Yang pertama tadi syarat waktu taubat, yang kedua tafsir tentang tangan. Lajeng ingkang nomor 3, pelajaran ingkang saged kita pundhut saking hadis menika. Ingkang sepindah Allah memberikan kesempatan. Ayo sapa sing do seneng maksiat, siapa mereka orang yang belum beriman, Allah berikan kesempatan. Agar siapa? Mereka orang yang melakukan kemaksiatan mau bertaubat. Jangan merasa putus asa. Aduh, ketok aku nek tobat ora diterima ya. Aku wis kokean dosa ya. Engko nek jojo nek tobat malah ora diterima, malah ngisin-ngisini. Nah, itu berarti pesimis ya niku. Ndak. Ya. Allah memberikan kesempatan siapa saja. Ya. Bahkan mereka para pelaku dosa besar, ya, para pelaku dosa besar. Termasuk mereka yang melakukan dosa syirik, yang menyekutukan Allah, ya. Taubat. Ya. Allah membuka kesempatan baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Nah, ini yang menjadi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah menerima, setelah Allah menerima taubatnya, Allah tutup rapet-rapet. Nanten nggih? Seumpami awake dhewe kula panjenengan sami ini ndak akan kesalahan. Kemudian kita mau bertobat, Allah tutup dosa itu. Nih, lah kadang sing jenenge manungsa niku mujaharoh. Mujaharoh itu mereka orang yang napa nggih? Menceritakan dosa yang ia lakukan. Wis ngerti dosa malah dicerita-ceritake. Padahal Gusti Allah sudah menutupi dosa itu. Rasulullah tunggal hadis ngendika, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang mujaharoh. Mujaharoh niku tadi orang yang melakukan dosa, kemudian Allah sudah tutup dosa itu, wis cara-cara wis ora dianggap, wis diampuni ngeten nggih. Lah kok malah dhewene cerita-cerita. Nah, Gusti Allah sudah nutup dosa itu kok. Malah kita yang cerita. Nah, ini tidak boleh. Orang itu tidak boleh menceritakan dosanya kita. Pemene dosane wong liya, ora oleh. Nggih. Cukuplah orang lain yang berbuat dosa antara dia dengan Allah Subhanahu kecuali dalam rangka ngapunten. Dalam rangka napa nggih? Kemaslahatan untuk kebaikan. Seumpama contoh mawon ya niki nggih, contoh. Kok eneng wong seumpami niki, namung contoh. Ada orang yang memiliki kebiasaan buruk kaitanipun kalian hukum muamalah. Muamalah niku kata contoh utang piutang. Nggih. Kaya wong kae nek utang ora tau ndung, ora tau mbayar. Nah, ini kan urusan dosanya orang lain niku nggih. Mboten nyaur utang niku kan urusane dosane wong liya. Ning mengke dalam rangka kebaikan
gen ora eneng korban neh, maka mungkin perlu di warning ngeten nggih. Kae ndek wingi nganu si A arep nyilih duit, ojo wong kae pokok meneh utange ning ngendi, utange ra disaur ya, ojo ini kan menceritakan dosanya orang lain tapi dalam rangka apa? Kebaikan ngeten nggih. Yang demikian boleh ngeten. Ini pengecualian, yang demikian ini boleh untuk kemaslahatan agar tidak ada korban lagi. Nah, ini namung contoh mawon. Nggih. Tapi pada umumnya menceritakan, yes mau mimit biar tidak ngantuk. Pada umumnya menceritakan dosa orang lain tidak boleh. Seumpami pelan-pelan sambil duduk. Ada orang ndek ben tahu nyolong. Ya sudah wis, biar ndak usah cerita. Ora sawe dhewe ceru, ndek ben kae nyolong ndak usah. Tidak perlu. Ya. Biar dia barangkali dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku ada perbedaan Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau dalam rangka kemaslahatan itu boleh menceritakan dosa orang lain, nek mau urusan kanggo ngelek-ngelek, si A kae dosane ngeten, nah itu tidak boleh. Karena bisa jadi dosanya si A sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya niki nggih? Nah, ini perkara penting. Lah tadi, maka Allah memberikan rahmat kasih sayang bagi siapa saja. Para pelaku dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, hatta itu orang yang kafir, Allah memberikan kesempatan orang mau bertobat. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah dia barang siapa bertobat seakan-akan dia tidak punya dosa lagi. Nek wong tobat niku kan ngendikane Rasulullah nggih, orang yang bertobat seakan-akan dia sudah tidak punya dosa lagi, berarti kan dosanya udah dihapus. Ngeten nggih? Lah ning kok kowe dicerita-ceritake meleh, itu yang ndak boleh. Itu namanya mujahirin. Nah, itu dosa itu, mujahirin. Nah, itu yang nomor berapa niku? Pelajaran nomor berapa niku berarti? 4 nomor 3 nggih. Lajeng pelajaran yang terakhir dari hadis menika, nggih menika kaitanipun kalian napa? Taubat sebelum meninggal. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, menjadi pengingat bagi kita semua ya yang masih diberikan nikmat kehidupan. Karena kalau sudah mati niku orang sudah tidak bisa beramal. Nggih? Wong mati niku pun mboten saged ngamal, Pak. Wong mati niku sagete nrimo amal. Dikirimi pahala saka keluarga, saka ahli waris. Orang yang sudah meninggal mereka sudah tidak bisa beramal. Lampun mati kok. Mereka hanya bisa menerima napa? Mati. Ya, pahala, kiriman pahala. Maka para ulama boleh kalau ada keluarga yang sudah meninggal kemudian sedekah atas nama yang meninggal diniatkan bagi orang yang sudah meninggal, itu menjadi pahala baginya. Nggih. Ada orang yang sudah meninggal kemudian sedekah nopo, nggih. Ya, Masya Allah. Yang itu sifatnya sedekah jariah. Nah, itu pahalanya terus mengalir selama masih memberikan manfaat kepada orang banyak. Masjid gak ada program nopo niki. Nggih, programnya kathah niki masjid kita ini programnya banyak ini. Awake dhewe nek kelingan wong tuwa, oh iya. Bapak, oh iya, ibu udah meninggal, datang ke takmir, saya titip sedekah atas nama bapak saya, atas nama ibu saya, mbah saya, sudah pahalanya insya Allah sampai. Menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kuat pahalanya sampai, karena diniatkan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran saja, kalau kemudian kita meniatkan, ya Allah, saya niatkan bacaan Al-Quran ini untuk almarhum sinten, itu insya Allah pahalanya sampai. Kayak sak huruf pahalanya pinten? 10.
Kayak mocone sak surat pisan. Akeh sisan iki. Diniatkan untuk almarhum, untuk almarhumah, insya Allah pahalanya sampai. Jadi orang yang sudah meninggal pun mboten saged ngamal, Pak. Ya, makanya orang tua yang sudah meninggal ini mengharap iki kok anakku ora transfer kayak sibuk dhewe nyambet gawe dhewe kayak aku ora dijatahi niku pripun iki. Ngenteni. Ya. Orang yang sudah meninggal itu menunggu, mengharapkan ya dari orang yang masih hidup. Mula harus ya, jenengan jangan egois untuk diri sendiri. Nggih. Nah, ini artinya kita masih diberikan kesempatan hidup. Makanya kita lihat penjelasan yang lain, taubat itu wajib setiap waktu. Orang ngenteni, wah, jarene pintu tobat tutupe nek nyawa pun di tenggorokan, berarti aku tobat esuk nek wis arep mati. Ora iso. Nah, matine Masya Allah, disitulah hikmah kenapa Allah itu menjadikan kematian itu misteri. Misteri niku pripun, Pak? Ora eneng sing ngerti. Itu namanya misteri. Nek mati ini mesti mati. Neng kapane nggak tahu lah, itu yang disebut misteri. Nah, kalau kan sering nyampaikan gitu, enek wong sehat, mengini sik ngopi, sik ngobrol-ngobrol isuke eneng siaran. Loh, kaget kancane. Lah ndek bengi rokokan nih, lek-lekan karo aku, jogo bareng kok krungu kabar. Ada orang yang sakit bertahun-tahun hanya di atas ranjang awet. Malah sing ngopeni malah disii. Itu juga ada. Itulah misteri. Sehingga ya mau tidak mau kita wajib untuk senantiasa bertaubat dari kemaksiatan. Nah, tesih kemutan boten sing jenenge maksiat niku pripun? Maksiat niku satu, meninggalkan kewajiban, melakukan larangan. Niki komen nggih. Sing jenenge maksiat niku kok tidak harus orang yang melakukan larangan. Kayak eneng wong zina, kayak eneng wong mendem, eneng wong mencuri. Oh, kuwi maksiat, betul, itu maksiat. Ngeten nggih? Tapi tidak melakukan kewajiban itu juga maksiat. Sholat 5 waktu wajib, kok mboten sholat, iku ya maksiat. Ada orang sudah zakat wajib, harusnya sudah wajib bayar zakat, kok mboten bayar zakat, itu juga maksiat. Orang yang wajib haji kok mboten tidak akan haji, itu juga maksiat. Ning rada ragu jenengan Pak nggih. Lah 80.400 jamaah akhirnya. Ya Allah, la quwata illa billah. Mula ada Pak salah satu ustaz di Indonesia niku ngendika, haji niku pun mboten wajib kanggo penduduk Indonesia saja ngendika ngeten. Lah antriane ra karuan 30 tahun. Jenengan haji antrine 30 tahun sik, Mbah. Ayo kedisian to nggih. Cara dinalar 60 tahun berarti umurku 80. Nyandak ora. Nek cara nyandak ning kono sik wukuf ning Arafah geblak panase teng-tengan. Mula akhirnya enten sing ngendika ning ngene iki ya istilahnya enten sing pendapat ngeten mawon nggih, ya bener napa mboten kurang wae. Wis pokoke haji ora wajib kanggo wong Indonesia. Siji, mbayari larang. Ngeten nggih. Mangkat kaji nganti dadak 500-an yuta itu nggih eneng sing 1 miliar itu. Kedua, antriane kesuwen. Nggih. Mula jenengan nek arep haji kudune daftar sik bocil-bocil ngeten iki. Sik bocil-bocil daftarke haji karo mboke. Le iki tak daftarke haji le. Daftar haji niku 20 yuta, Pak. Kuwi nembe entuk bangku 20 yuta, antrine 30 tahun. 20 yuta ngendap 30 tahun. Kuwi akhirnya rekeningnya keblokir ya wingi ya, rame-rame rekeningnya keblokir, sing diblokir jamaah haji. La haula wala quwata, ribet. Ngeten nggih, wis gek ribet, danane dikorupsi, wis antri nganti waduh,
mula wis rasah kaji. Ngoten niku. Lah pripun gantine ya ada yang ngene umroh wae nek ngeten niku wallahu alam bisawab. Tapi tetap ya ada keinginan itu ya Allah. Kula niki janjane nek cara kewajiban kula niku pun wajib niki nindakaken ibadah haji. Ning niki urusane ora sesimpel yang kita pikirkan. Sistemnya ruwet. Mbuh pripun ya Allah, yang penting kula pun gadahi niat. Enten niku nggih. Nah, itu sing dosa mbuh bos niku. Lah, itu juga maksiat. Artinya orang meninggalkan kewajiban itu juga dihitung sebagai maksiat. Maka kalau ada yang seperti itu, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Niku Bapak Ibu rahimakumullah nggih, 3 hadis ya terkait dengan waktu ya, ataupun syarat diterimanya taubat. Cekap? Nggih, boleh mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat faidah dari hadis menika. Mbok pilih kata kelepatanipun anggene kula nyampaiaken kula nyuwun agung pangapunten. Astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.